Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi bersama kami di Radio Suara Penyuluh Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang setiap harinya kita laksanakan podcast ya, giliran. Dan kami kebetulan dari Penyuluh Agama Kecamatan Buduran, dengan saya Bapak atau Mas Sigit. Di kanan saya ada Ustadz Kiai Haji Ahmad Zulfikar Basaiban, dan yang narasumber kedua ada beliau Kiai Haji Ahmad Hendro Sujarwo. Betul ya? Alhamdulillah, kita mulai dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmatnya, kenikmatan-kenikmatan yang tiada terbatas yang diberikan kepada kita, dan kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan fi dhulumati ilan nur yang kita jalani bersama, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin semuanya, jangan lupa sebelum kita mulai masuk materi, jangan lupa subscribe, komen di IPARI Penyuluh Agama Kabupaten Sidoarjo. Saya sapa dulu dari yang kanan. Assalamualaikum Ustadz Zulfikar. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sudah makan? Sampun. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu guru besar di Kecamatan Buduran, guru besar dalam bidang qiraah atau membaca Al-Quran bitahun. Dan yang di kiri saya ini ada Imam Besar Masjid At-Taqarrub, beliau Kiai Haji Muhammad Hendro Sujarwo. Selamat pagi Kiai. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung kita masuk ke materi. Kira-kira materi hari ini membahas tentang apa, Kiai? Sabar dan ikhlas dalam beribadah. Sabar dan ikhlas dalam Beribadah. beribadah. Langsung saja kita preteli sedikit-sedikit ya, apa itu sabar, apa itu ibadah, kemudian apa korelasinya antara sabar dengan ibadah. Untuk itu kepada beliau yang pertama, Kiai Haji Muhammad Hendro Sujarwo, dipersilahkan. Monggo ya. Terima kasih Ustadz Sigit Prasetyo atas waktu yang diberikan kepada saya, dan tidak lupa kepada guru besar kami Ustadz Ahmad Zulfikar yang menemani pada pagi hari ini. Saya tadi agak bingung ya. Pertama disebut dengan Ahmad dan yang kedua Muhammad ini. Tapi yang sebenarnya paling cocok dengan identitas saya KTP itu Muhammad Ustadz Sigit ya. Matur nuwun, matur nuwun. Ngapunten. Baik, kami langsung sampaikan kepada Ustadz Sigit tadi terkait dengan materi yang dibahas pada pagi hari ini terkait dengan ikhlas dan sabar dalam beribadah. Imam Asyuyuti di dalam sebuah kitabnya Ustadz Sigit itu yang bernama Al-Asbagh wan Nadhair, ada 3 jenis macam ibadah manusia. Ada yang namanya ibadatul badaniyah, ada yang namanya ibadatul batiniyah, dan ada yang namanya ibadatul maliyah. Kita awali dengan jenis yang pertama, yaitu ibadatul badaniyah. Ibadah badaniyah itu Ustaz Sigit seperti halnya ketika kita melaksanakan aktivitas beribadah seperti sholat, seperti halnya itu kita kan awali dengan takbiratul ihram, Ibadah yang dohir ya? ibadah yang lahir, yang badaniyah itu tadi ya, ibadah yang dilakukan secara fisik atau secara raga. Ketika kita melaksanakan sholat yang mana diawali dengan takbiratul ihram, terus ruku, sujud, salam, itu semuanya adalah Badaniyah. ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan
raga atau fisik. Ada juga yang namanya puasa, itu sama, juga tergolong ibadatul badaniyah. Ketika kita puasa seperti pada hari ini, Kamis ini kan kita puasa rutin ya, Senin Kamis kita puasa. Nah itu sama, ketika kita melakukan ibadah puasa itu pun juga termasuk ibadatul badaniyah, menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu yang bekerja dalam badan kita. Lalu kemudian ada lagi yang namanya ibadah haji dan umroh. Ketika kita melakukan tawaf, sa'i, ke Arafah, itu semuanya adalah fisik kita yang bekerja. Terus yang kedua, ada yang namanya ibadatul maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta benda. Ibadah yang dilakukan dengan harta benda seperti halnya ketika kita menunaikan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk ibadatul maliyah. Kedua jenis ini, baik itu ibadatul badaniyah maupun ibadatul maliyah, kuncinya itu hanya satu, yaitu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Apapun yang dilakukan itu, jika didasari dengan ikhlas karena Allah, maka semuanya itu adalah nilai ibadah. Tetapi kita melakukan aktivitas apapun, baik itu ibadah atau kita bekerja atau aktivitas yang lainnya, tanpa kita dasari dengan ikhlas, maka semua yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah seperti itu, apabila dan aku tidak memerintahkan kepada kalian semua untuk beribadah kepada Allah kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu ikhlas karena Allah dan dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melakukan itu didasari dengan ikhlas, maka kata Allah kita termasuk golongan orang yang khunafa. Orang yang khunafa adalah orang yang senantiasa hidupnya berjalan di jalan yang lurus, sebagaimana dikatakan oleh Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, golongan orang-orang yang lurus, yang berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan. Oh iya, ada yang terakhir, yang ketiga, yaitu ibadatul qalbiyah. Itu ibadah qalbiyah itu ibadah yang dilakukan dengan hati. Ini kuncinya satu, yaitu sabar. Tadi kan ikhlas, yaitu ibadah badaniyah, ibadah maliyah, itu ikhlas. Yang ketiga adalah ibadah qalbiyah. Ini adalah ibadah yang dilakukan dengan hati, di mana itu harus disertai dengan sabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam problematika kehidupan, ketika itu kita diuji oleh Allah dan kita sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, seketika itu kita tidak mengeluh atas ujian yang Allah berikan, maka kita dicatat oleh Allah, yaitu ibadah hati, pahala hati. Tetapi ketika kita diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, seketika itu kita menggerutu atas ujian yang Allah berikan, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala mencoret pahala ibadah hati kita. Maka apapun yang kita lakukan dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kita dasari dengan sabar dan ikhlas, maka semuanya itu akan bernilai dengan ibadah. Itu yang dapat kami sampaikan, Ustaz Sigit. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kiai Haji Muhammad Hendro. Pada kesimpulannya adalah ketika kita beribadah harus dilandasi dengan keikhlasan dalam hati. Iya. Kalau tidak ikhlas, bagaimana? Tidak bernilai ibadah. Kalau misalnya ini, kalau misalnya ada seseorang yang ibadah, kemudian ada embel-embelnya tidak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas. Berarti kadang-kadang pemikiran orang lain, mesti saya nggak beribadah kalau gitu, mesti saya nggak sholat, mesti saya nggak zakat. Sebelum dijawab Ustadz, kami akan berpindah dulu kepada beliau, Kiai Haji Ahmad Zulfikar, yang insya Allah akan menjawab itu sedikit. Monggo kami persilahkan Kiai.
Terima kasih Ustaz Sigit Prasetyo. Mungkin saya tidak banyak menjelaskan tentang ikhlas dan sabar karena tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Hendro Prasojo. Mungkin saya hanya menambah sedikit. Jadi tentang ikhlas dan sabar ini sangat luas ya. Gitu Kiai ya. Bisa sedikit gini. Ya Allah. Jadi saya juga pernah merasakan seperti halnya yang dijelaskan oleh Pak Hendro tadi. Jadi kita hidup di dunia ini harus mempunyai sifat ikhlas dan sabar. Itu sangat perlu. Karena kita apalagi yang masih hidup di dunia ini itu banyak menghadapi ujian dari Allah. Bahkan ujian itu sekecil apapun sampai yang besar itu juga namanya ujian. Ketika kita seperti kesandung, sikil kesandung, apa bahasa Indonesia ini? Kesandung ya. Iya, kesandung ini guys bisa dibilang ujian. Ya Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya innallaha ma'as sobirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi sabar nih pasti bersama Allah. Dukure dekengane pusat lah. Cara saat ini gini mungkin bahasa-bahasanya ada saiki guys. Ya jadi mungkin itu saja ya. Yang penting kita harus punya sifat sabar dan ikhlas ketika menghadapi ujian dari Allah. Kalau kita bisa menjalani ujian yang diberikan oleh Allah tadi, insya Allah kita akan akan diangkat oleh Allah derajat kita. Dari yang sebelumnya kita mungkin kekurangan dari segi ekonomi atau apapun, kita insya Allah kalau bisa menghadapi ujian dari Allah, insya Allah akan diangkat derajat kita. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, hanya menambah sedikit dari Kiai Haji Muhammad Hendro Prasojo. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Ahmad Zulfikar, pembahasan tentang sabar, tentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah berupa ujian gitu ya. Saya pernah membaca salah satu hikmah kenapa Allah memberikan ujian kepada kita. Kenapa? Apa tujuan sih Allah memberikan musibah kepada kita? Di antaranya yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa agar seseorang itu selalu dekat dengan Allah. Ketika musibah itu datang, pasti dia kembalinya kepada Allah. Yang kedua, kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Yang kedua adalah bahwa semua kenikmatan yang kita peroleh adalah buah dari masalah tersebut. Kenikmatan yang kita peroleh buah dari masalah tersebut. Jadi contoh gini, AC ini terasa nikmat ketika ada masalah, ketika ada ujian. Apa ujiannya? Sumuk. Kipas itu terasa nikmat kalau kita sumuk. Dan kalau disambungkan kepada masalah, semua masalah yang kita hadapi pasti akan berending kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kembali ke Kiai Hendro tadi, bahwasanya ibadah harus ikhlas gitu tadi. Monggo. Oke, kalau misalnya nggak ikhlas, ya mesisan nggak ibadah, ya mesisan nggak sholat, mesisan nggak puasa, gimana Kiai? Ya itu nanti kembali kepada firman Allah tadi dalam surah Al-Baqarah. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Aku tidak akan memerintahkan kepada kalian semua untuk beribadah kecuali untuk ikhlas dan benar. Nah kata Allah, jika kalian beribadah kepadaku dengan ikhlas dan benar, maka Allah akan menjadikan orang itu orang yang khunafa, orang yang lurus. Nah, orang yang lurus, insya Allah dijamin hidupnya tidak bermacam-macam, tidak melanggar aturan Allah, karena ia sudah dijadikan oleh Allah orang yang khunafa. Makanya di dalam istilah Al-Qur'annya adalah siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita beribadah tidak ikhlas, daripada kita gak ikhlas sudah ibadah, tidak begitu. Tetap itu adalah perintah Allah. Seperti halnya sholat, itu adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Tetapi di dalam hal yang lain, ketika kita beraktivitas seperti kita bekerja, mencari nafkah, ataupun yang lainnya, kalau kita dasari dengan ikhlas, maka aktivitas yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah. Tetapi kalau tidak didasari dengan ikhlas, apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Tidak ada
nilai ibadah yang kita lakukan. Tuas, istilah tuas ngetono keringat, tapi tidak ada nilai positif di dalam diri kita. Itu maksud Mas. Sampun. Alhamdulillah sudah banyak kita peroleh dari beliau-beliau Kiai Haji Ahmad Zulfikar dan beliau Kiai Haji Muhammad Hendro Sujarwo. Jangan lupa kami ingatkan kembali subscribe video YouTube kami di Ibari Kemenang Kabupaten Sidoarjo. Kami akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.